Demi menghadapi kencan buta yang dipaksakan oleh ibu tiri yang kejam, tuan muda dari keluarga kaya yang duduk di kursi roda ini ternyata melamar seorang pengemis kecil dengan wajah penuh lumpur di jalanan. Gadis malang itu gemetar ketakutan, mengira pria itu akan memukulnya, dan hanya bisa melindungi erat-erat separuh burger yang sedang dikunyahnya di tangannya. Pria itu tidak hanya tidak merasa jijik padanya, malah dengan lembut berjanji bahwa asalkan gadis itu menikah dengannya, mulai sekarang ia bisa makan kenyang setiap hari. Demi makan kenyang ini, gadis yang mentalnya hanya seperti anak berusia 5 atau 6 tahun itu setuju tanpa ragu-ragu. Ternyata pria ini selalu berada dalam situasi yang sulit di dalam keluarganya. Ibu tiri yang kejam, demi memuluskan jalan bagi putra kandungnya sendiri, tidak segan-segan melakukan segala cara untuk menekannya. Demi menyelidiki penyebab kematian ibu kandungnya, pria ini hanya bisa terus menyisa martugawi orang cacat dengan kedua kaki lumpuh, dan menahan segala penghinaan. Asistennya pergi ke rumah sakit dan menemukan bahwa gadis ini mengalami amnesia dan menjadi bodoh karena benturan keras di kepalanya. Menghadapi kekhawatiran asistennya, pria itu malah tertawa dingin dan menyatakan bahwa membawa pulang orang bodoh yang cacat mental justru bisa membuat ibu tirinya lega. Begitulah gadis yang hidup sebatang kara ini menjadi istri nominal tuan muda dan mengikutinya kembali ke villa mewah. Siapa sangka baru saja tiba di rumah, pemandangan mengejutkan terjadi. Gadis itu tanpa sengaja melihat bahwa pria yang selalu duduk di kursi roda ini ternyata bisa berdiri dengan tegak. Kedua kakinya sama sekali tidak lumpuh. Pria itu langsung menggendongnya dengan lembut berpesan kepadanya bahwa ini adalah rahasia yang sama sekali tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Saat pria itu menanyakan namanya, gadis itu bahkan lupa siapa namanya sendiri. Melihat penampilannya yang polos dan menggemaskan, pria itu tidak hanya memberinya nama An-An, tetapi juga berjanji bahwa secara pribadi ia boleh memanggilnya Burger. Namun kehidupan yang tenang itu dengan cepat hancur. Kakak tertua dan kakak ipar perempuan yang kejam tiba-tiba datang ke rumah, menatap mereka dengan wajah penuh ejekan. Kakak ipar itu dengan sangat arogan memaki gadis itu sebagai orang bodoh, dan menggejek bahwa orang pincang dipasangkan dengan orang bodoh benar-benar pasangan yang serasi. Demi menghina gadis itu sepenuhnya, kakak ipar itu sengaja mengeluarkan sebuah amplop merah angpau sebagai hadiah pertemuan, dan seperti menggoda anak anjing dengan wajah penuh hinaan. Ia berteriak, "Hai orang bodoh, cepat kesini dan ambil." Menghadapi sekelompok orang jahat yang arogan dan mendominasi ini, bagaimana pria yang terus berpura-pura cakat ini akan melindungi istri kecilnya yang polos?